Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali di IPS 9. Kita akan membahas masalah negara Mesir. Negara Mesir ini sering disebut dengan istilah Egypt ya. Benderanya seperti kita, hanya ada warna lain di bawahnya. Mesir tampak dari dunia seperti ini. Ini yang ada warna hijau negara Mesir, dan tampak benua Afrikanya yang ini. Dan di sini ada nama Egypt. Inilah posisi negara Mesir di benua Afrika. Materi Mesir yang akan dibahas hari ini adalah 7 item: lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora fauna, penduduk, dan fakta lain tentang Mesir. Negara Mesir ini dilihat dari lokasi yang pertama. Lokasi Mesir yang pertama itu berada di Afrika Utara. Karena ini jelas negara Mesir berada di Afrika sebelah utara. Secara astronomis, Mesir mulai dari 25 derajat BT. Inilah angka 25 BT. Ini 25 BT. Dan yang sebelah kanannya adalah 36 BT. Sedangkan lintangnya mulai dari angka 22. Ini angka 22 derajat. Dan yang ini angkanya 32 derajat lintang utara. Itu secara astronomis. Secara geografis, Mesir itu dibagi 4. Ini sebelah utara. Di sini ada Laut Mediterania atau orang menyebutnya Laut Tengah. Di sebelah selatannya ada negara Sudan. Di sebelah baratnya ada negara Libya. Di sebelah timurnya ada Laut Merah. Luas negara Mesir adalah 1.500.000 km persegi. Luas ini adalah panjang Mesir dikali lebarnya. Iklim di Mesir termasuk iklim subtropis dan dipengaruhi oleh gurun, karena Mesir itu mayoritas banyak gurun pasir. Biasanya negara yang subtropis itu iklimnya 4. Nah, kalau Mesir tidak. Iklim Mesir hanya 2, yaitu 6 bulan musim panas dan 6 bulan musim dingin. Sedangkan bentuk muka bumi Mesir dibagi 4. Ada 4 ciri khas negara Mesir. 1, Semenanjung Sinai. Ini Semenanjung Sinai. Kenapa disebut Semenanjung? Karena ini daratan yang menjorok ke laut, yang diapit oleh Laut Terusan Suez dan Teluk Aqaba. Yang kedua, Gurun Arabia. Gurun Arabia Mesir terletak di antara Sungai Nil. Ini Sungai Nil ini. Disinilah gurun yang disebut dengan istilah Arabia, antara Sungai Nil dan Laut Merah. Ini Sungai Nil, ini Laut Merah. Sedangkan gurun Libya yang ini, gurun yang ada di sini, ini gurun Libya. Gurun Libya. Kenapa disebut Libya? Karena di sini ada negara Libya. Yang keempat, dan keempat ini yang paling penting. Bentuk muka bumi Sungai Nil ini seolah-olah dibelah oleh Sungai Nil. Ini Sungai Nil. Sungai ini sungai terbesar di dunia dan sungai terpanjang di dunia. Orang-orang Mesir mayoritas tinggal di sini. Hampir 98 orang Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Geologi Mesir karena hampir sama dengan wilayah-wilayah lain yang ada di wilayah utara ini, mereka memiliki migas, minyak dan gas yang bisa ditambang di Laut Mediterania
di darat atau sekitar Laut Merah. Dan dari Mesir yang paling banyak adalah garam. Garam ini didapatkan dari gurun-gurun yang ada di negara Mesir. Flora fauna. Flora yang paling top di Mesir adalah lontar ya. Kalau di kita bahasa sana papyrus, dan kalau di kita sering termasuk dalam jenis palma atau seperti pohon kelapa jenisnya. Yang kedua pohon kayu putih di Mesir banyak. Bahasa istilah biologinya adalah eucalyptus. Hanya karena Mesir mayoritas gurun pasir, di sana sedikit sekali atau bahkan tidak ada hutan. Fauna yang terkenal di Mesir adalah onta. Cocok ya, karena daerah gurun pasir ini cocoknya unta. Ada juga keledai, domba, hiena, jakal, kuda Nil yang top, yang badannya besar, dan buaya Nil. Jumlah penduduk Mesir 104 juta. Ini tahun 2020. Suku bangsa terbesar Mesir adalah Nubian. Ada 3 semuanya, ada Nubian, ada Hamid, ada orang Arab. Kalau orang Arab ini pendatang. Kalau Hamid suku Mesir kuno zaman dulu. Sementara kulit hitam di Mesir disebutnya Nudian dan ada di selatan. Mana selatan Mesir? Di sini. Disinilah suku Nubian. Karena di bawah ini ada negara Sudan dan kulitnya sama kulit hitam. Sementara yang berwarna kulit putih adalah Hamid dan orang-orang Arab. Mayoritas agama di Mesir adalah Islam, 90% lebih. Bahasa di Mesir yang hari ini adalah bahasa Arab. Tulisan dulu di Mesir yang paling top adalah hieroglif. Ini tertua di dunia. Fakta lain tentang Mesir, fakta lain di Mesir banyak sekali ditemukan artefak-artefak kuno. Karena Mesir ini kebudayaannya sudah ada 10.000 tahun yang lalu. Artefak ini sejenis peninggalan sejarah. Bahkan di Mesir ada piramida Giza yang terbesar, yang dibangun dari batu-batuan yang sangat berat. Fakta lain dari Mesir adalah mumi. Nanti bisa lihat di gambarnya. Ada istilah Firaun, raja-raja Mesir kuno itu gelarnya Firaun. Dan salah satu Firaun yang top adalah zaman Nabi Musa. Ada ratu tercantik di dunia di Mesir ini namanya Cleopatra. Dan di Mesir ini yang menjadi tulang punggung ekonomi hari ini adalah Suez. Suez ini anak-anakku, ini Suez. Suez ini adalah daratan yang dibongkar untuk menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania. Akibatnya, dampak dari pembongkaran tanah di sini, maka pelayaran jadi semakin pendek. Dari Laut Mediterania, kalau ingin ke Indonesia, sekarang sudah langsung menggunakan terusan Suez dan lanjut ke Indonesia. Akibatnya dulu para penjajah yang datang ke Indonesia ada juga yang melakukan perjalanan ke terusan Suez karena semakin pendek perjalanannya. Fakta lain dari Mesir adalah Sphinx. Sphinx ini cukup terkenal, sejenis patung batu, badannya singa, kepalanya manusia, dan nanti akan ditampilkan gambarnya. Fakta lain adalah di Mesir ini ada universitas paling tua di dunia, namalah Al-Azhar. Inilah Al-Azhar ini kampus Islam pertama di dunia. Jika kalian ingin kuliah mengenai agama Islam lebih dalam, silahkan ke Mesir. Biasanya ada beasiswa. Mesir ini negara tertua di dunia karena kebudayaan Mesir ini cukup lama. Bahkan ada yang mengatakan 3.000 tahun sebelum Masehi, 5.000 tahun, mungkin 10.000 tahun yang lalu. Bahkan cerita Mesir sering identik dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa dulu pernah
dikejar-kejar oleh Fir'aun dari Mesir. Dari Mesir ini menuju ke Palestina ke sana, atau dari Mesir menyeberang Laut Merah menuju Palestina ke sini. Di sini ada negara Palestina, Israel. Ini negara Arab Saudi. Ini negara Arab Saudi. Jadi peristiwa membelahnya Laut Merah inilah yang top di negara Mesir, yang dalam agama kita pun sering dibahas. Demikian anak-anakku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.